Kupon voucher itu harus dibelanjakan di Koperasi Desa Merah Putih. Disinilah bentuk sinergi itu. Sehingga omset daripada Koperasi Desa Merah Putih akan sama dengan anggaran MBG dalam 1 tahun. 40 triliun anggaran MBG akan terserap semua ke Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga kedua program ini akan bersinergi dan akan menimbulkan efek multiplier. Saya mengusulkan kita cukup membangun satu koperasi di satu kecamatan, sehingga 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia kita bisa membangun 7.285 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Pemerintah, Departemen Koperasi akan lebih mudah untuk memanage mereka. Mereka bisa membuat koperasi yang profesional, sistemnya dibangun, sehingga bisa benar-benar menjadi unit usaha yang kompetitif, yang tidak kalah dengan Alfamart dan Indomaret. Satu koperasi, satu kecamatan, satu koperasi Merah Putih. Jika dalam setahun omset Koperasi Merah Putih 39,9 triliun dibagi 7.285 koperasi, maka satu Koperasi Merah Putih akan mendapatkan omset 5,4 miliar, 5.482 juta. Katakanlah 5.500 juta. 1 tahun. Dalam 1 bulan, kalau kita bagi 12, omsetnya akan mencapai 457 juta. 1 hari 15,3 juta. Luar biasa, ya. Jika saya melihat data Koperasi Merah Putih saat ini rata-rata omset 1-3 juta per hari. Berarti per bulan 30-90 juta. Saya kira masih sulit membayangkan bagaimana mereka bisa menggaji 4 pegawai dengan omset sebesar itu, atau bisa membayar biaya operasional, biaya listrik, ya, atau bahkan bisa mengembalikan pinjaman mereka ke bank. Saya kira tidak mungkin. Mungkin akan disubsidi oleh pemerintah untuk membayar pinjaman ke bank dengan menggunakan dana APBN lagi, ya. Kalau saya tidak salah, ya, mungkin saya bisa salah. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman bank, ya tentunya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, dengan skema ini, dengan omset 457 juta per bulan, kalau kita ambil rata-rata, katakanlah dengan perhitungan yang pesimis, moderat pesimis, ya, 15% profit, ya, maka dia akan mendapatkan profit sebulan 69 juta. 69 juta membayar gaji pegawai 4 orang masih sangat ringan, masih bisa membayar listrik, ya, air dan lain-lain, ya. Bahkan masih bisa dicadangkan untuk membayar angsuran kepada bank setiap bulan. Masih bisa kita sisihkan setiap bulan 35 juta atau 30-35 juta ke bank. Setahun masih bisa kita setorkan ke bank sekitar 400 juta. Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih 5 tahun sudah lunas dari usaha sendiri, dari hasil usaha koperasi sendiri, tidak membebani keuangan negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita bisa mengharapkan koperasi ini nantinya bisa menyiapkan bahan-bahan makanan bagi seluruh rumah tangga dari keluarga miskin di seluruh Indonesia. Mereka bisa menyiapkan beras, Indomie, telur, sayur, ya. Bisa membangun etalase untuk pedagang-pedagang, peternak-peternak ayam kita di desa-desa, untuk peternak sapi kita di kampung-kampung, ya. Mereka bisa membangun etalase, bisa menyiapkan freezer untuk menyimpan daging, ya. Sehingga peternak-peternak ayam, peternak-peternak sapi kita memperoleh omset dari MBG. Bayangkan dari MBG dia turun sampai ke bawah, sampai kepada petani-petani sayur kita, ya, bisa menjual barang-barang dagangan mereka, hasil-hasil pertanian mereka bisa dijual di sana. Bahkan beras-beras yang dihasilkan oleh petani-petani kita bisa langsung dijual ke Koperasi Merah Putih. Saya kira inilah visi dari Presiden Prabowo, supaya Koperasi Desa Merah Putih bisa memberikan dampak kepada perekonomian rakyat.